Oke, mungkin bisa next. Jadi untuk memulai persekutuan doa pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang berada di dalam surga. Terima kasih Engkau telah memperoleh kami di sini, dan terima kasih Engkau telah menyertai pagi hari kami sehingga kami dapat kembali untuk beraktivitas dengan keadaan sehat. Dan kami sebentar akan memulai persekutuan doa ini, ya Tuhan, kiranya Engkau sertai, Engkau yang pimpin, kiranya Engkau yang berkati setiap perjalanan kegiatan persekutuan doa ini. Kiranya Engkau yang berkati juga para petugas, slider, pemimpin, dan share nanti untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau juga berkati setiap apa yang kami ucapkan ini, supaya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi untuk memulai persekutuan doa kita yang pertama, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Ku Bersyukur Bapa.
Seperti lagu yang kita nyanyikan, kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang bisa kita rasakan dan kita bisa berkumpul di sini. Dan kita akan mendoakan beberapa pokok doa yang kita ingin ucapkan. Next slide. Ya. Jadi pokok doa yang pertama, mari kita berdoa terutama untuk negara kita Indonesia di mana kasus COVID yang masih sangat tinggi hingga rata-rata sekitar 40.000 kasus baru dalam 7 hari terakhir gitu. Mari kita berdoa agar kiranya Tuhan bermurah dan menolong negeri kita dan untuk mereka yang sakit dan terinfeksi biar Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan dan memberi kekuatan. Mari kita doakan bersama teman-teman. Selanjutnya, kita akan doakan pokok doa kita yang kedua. Mari kita berdoa untuk kedamaian dunia, terkhususnya untuk konflik perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Berdoa kiranya Allah yang memberikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin setiap negara, agar konflik dan perpecahannya dapat segera terselesaikan secara damai dan hikmat yang daripada Allah Tuhan. Berdoa bagi seluruh masyarakat, kiranya Allah yang melindungi dan memberikan kekuatan, penghiburan, dan rasa aman bagi masyarakat setempat. Mari kita doakan bersama-sama, teman-teman. Selanjutnya, kita akan mulai pokok doa yang ketiga. Mari berdoa untuk masyarakat di sekitar Gunung Semeru, Jawa Timur, yang saat ini gunung api tersebut sedang berada pada status level 3 atau siaga akibat erupsi yang terjadi hampir setiap hari, tercatat 40 kali pada tanggal 1 Maret dan 32 kali pada tanggal 2 Maret. Mari berdoa agar keadaan di wilayah tersebut cepat pulih, sehingga warga setempat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman dan dihindarkan dari rasa khawatir. Mari kita doakan bersama-sama, teman-teman.
Inilah beberapa doa yang kami panjatkan Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan untuk memberkati dan mengabulkan setiap doa permohonan kami sesuai dengan apa yang Kau rencanakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari Kak Sarah. Untuk Kak Sarah, boleh banget waktunya dipersilakan. Oke, makasih Niko. Sebelumnya boleh ini dulu nggak, minta minta jadi host biar aku bisa share screen. Oke, bentar ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Oke. Maaf ya kalau misalnya agak berisik, soalnya deket masjid. Oke, ntar aku. Oke. Shalom teman-teman. Kenalin dulu kali ya, aku Sarah, Tekim 2018. Nah, hari ini aku mau sharing sedikit tentang hal yang menegur aku juga akhir-akhir ini, dan itu tentang all of us are judged, bukan all of us are dead. Sebenarnya aku nggak akan bahas tentang film sih di sini, cuman aku mau ngambil judulnya aja, lebih fokus ke all of us are judged, dan di sini mungkin aku akan ngebahas beberapa tokoh yang mungkin akan membukakan hal baru juga buat kita, semoga. Jadi tokohnya itu siapa aja, mulai aja kali ya. Jadi aku akan sharing tentang Hofni dan Pinehas dan Ananias dan Safira. Nah, mungkin beberapa dari kita udah pada tahu ceritanya, tapi di sini aku mau ngejelasin kronologinya lagi dan ngejelasin juga kenapa mau bawain tentang mereka dan apa perbedaannya gitu. Tapi di sini aku nggak bakal bacain notes-nya, tapi aku mau jelasin ceritanya aja. Nanti kalau misalnya kalian mau baca, itu ada di 1 Samuel 2 ayat 11-26, dan itu judul perikopnya itu kejahatan anak-anak Eli. Jadi siapa sih Hofni dan Pinehas ini? Hofni dan Pinehas ini itu kan anak-anak Imam Eli ya. Nah, Imam Eli ini kan kita tahu dia itu pemimpin Israel, dan dia punya anak namanya Hofni dan Pinehas. Nah, dalam masa tuanya dia udah nggak bisa memimpin lagi nih, sehingga dia meminta anaknya untuk menggantikan dia lah gitu. Dia dikasih otoritas untuk, jadi anak-anaknya ini dikasih otoritas untuk menggantikan Imam Eli dalam memimpin bangsa Israel gitu kan. Tapi ada hal yang berbeda lah pada zaman masa kepemimpinannya Hofni dan Pinehas dan juga Imam Eli gitu. Dari nats tersebut ada dijelaskan dua hal yang kalau di Alkitab sih dibilangnya hal-hal dursila. Jadi anak-anak Eli ini melakukan adalah orang-orang dursila atau nggak mengindahkan perintah Tuhan gitu. Mereka ngapain emangnya? Yang pertama, memandang rendah korban untuk Tuhan. Ini kita bisa baca di 1 Samuel 2 ayat 17. Jadi singkatnya, Hofni dan Pinehas ini kan diberikan kewajiban untuk membakar gitulah ya, korban-korban bakaran orang-orang Israel. Jadi harusnya prosedurnya itu lemak-lemaknya itu dibakar untuk Tuhan, baru mereka boleh menikmati bagian mereka. Tapi mereka nggak ngelakuin hal itu. Mereka melakukan sesuai keinginan mereka aja. Mereka memandang bahwa korban-korban itu ya sesuatu yang berhak mereka ambil dan nikmati sesuka hati gitu. Nah, jelas lah ini kan bertentangan banget lah ya, dan bukan dosa yang ecek-ecek gitu, karena mereka berhubungan langsung sama Tuhan. Terus kalau ada orang Israel yang komen atau komplain gitu, protes ke mereka, ini kan nggak kayak gini gitu, mereka tetap maksa dan ngambil korban persembahannya tuh dengan kekerasan gitu bahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka terlibat dalam hubungan seksual dengan para wanita yang
berkumpul di pintu tabernakel. Itu ada di 1 Samuel 2 ayat 22. Nah, di sini sampai situ dulu. Aku mau jelasin dosa Hofni dan Pinehas gitu ya. Lalu tokoh kedua itu ada Ananias dan Safira. Nah, mungkin kalau yang terbesit di benak kita kalau dengar Ananias dan Safira, oh ini nih yang langsung mati seketika nih gitu ya. Nah, aku mau jelasin juga siapa sih mereka gitu. Kisahnya itu bisa kita baca di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Jadi mereka berdua ini adalah suami istri yang tinggal di Yerusalem, tepatnya pada zaman gereja mula-mula, waktu mereka jadi anggota. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka itu mendustai Roh Kudus dengan menahan sebagian hasil penjualan tanah di depan kaki Rasul Petrus gitu kan. Kalau di sini di Alkitab tulisannya tuh ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian hasil penjualan itu. Sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki Rasul. Nah, dia merancangkan kejahatan dalam hatinya gitu kan, dan melakukannya. Dan hal itu diketahui Petrus lah. Kedua tokoh ini kan sama-sama melakukan dosa ya, tapi mungkin beda jenisnya. Kalau kita lihat ya, kelihatan banget bedanya, beda jenisnya. Tapi apalagi sih perbedaan yang mencolok dari kedua tokoh ini. Nah, ini aku mau jelasin. Jadi, Hofni dan Pinehas itu, dia dihakimi nggak secara langsung, atau bisa dalam kata lain ditunda lah gitu istilahnya. Pada akhirnya mereka mati dalam kisahnya, tapi mereka nggak dihukum sama seperti Ananias dan Safira dihukum gitu. Kalau Ananias dan Safira emang gimana? Dia dihukum secara langsung. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 5 tuh dibilang rebah dan putus nyawanya gitu. Benar-benar waktu aku baca, tapi dulu ya, waktu aku baca kisah ini tuh, beneran langsung rebah dan putus nyawanya. Sebenarnya dulu bingung, tapi kan karena belum ngerti ya. Kenapa gitu? Kenapa bukannya menganggap rendah ya, tapi kan itu menipu gitu kan ya, menipu. Sedangkan banyak dosa-dosa lain yang lebih parah, tapi kok nggak langsung mati gitu. Bingung kan dulu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, yang pertama, kalau untuk Hofni dan Pinehas, itu jawabannya ada di 1 Samuel 3 ayat 1-3. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Nah, kita bisa lihat di sini firman Tuhan jarang. Kalau firman Tuhan jarang, berarti kan apalagi hadiratnya gitu. Pastilah nggak ada gitu kan ya. Dan juga lampu rumah Allah belum lagi padam. Berarti saat-saat kepemimpinan si Hofni dan Pinehas ini benar-benar kemuliaan Tuhan sedikit gitu. Ya iyalah, pemimpinnya aja begitu gitu kan ya. Nggak heran kenapa bangsa orang-orang Israel juga jadi menyimpang gitu loh. Itu penyebabnya. Nah, kenapa kalau Ananias dan Safira langsung gitu? Ananias dan Safira tergeletak mati karena mereka tidak menghormati hadirat Tuhan yang kemuliaannya baru saja dinyatakan. Nah, kalau kita tahu, ini kan di Kisah Para Rasul 5 ya. Nah, di Kisah Para Rasul 2 itu kan baru aja terjadi Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus kan. Semua orang dilawat, dan di situ benar-benar hadirat Tuhan lagi nyata-nyatanya. Terus juga banyak orang yang berbalik sama Tuhan karena khotbah Petrus kan. Ribuan orang bahkan balik ke Tuhan, dan di situ berarti Ananias hidup di kondisi atau situasi yang semua kehidupan tuh lagi berubah-berubahnya. Kayak orang yang dulunya ya pas baru bertobat kan gaya hidup gereja mula-mula berubah ya. Mereka jadi nggak mikirin diri sendiri, mereka sharing, mereka pokoknya membagikan hal-hal punya mereka, nggak mikir dua kali lah gitu loh. Nah, mereka hidup di saat ini, di mana kemuliaan Allah tuh baru saja dinyatakan gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingin gitu ya, kenapa anak Eli yang dosanya juga nggak kalah gitu loh sama Ananias dan Safira, mereka melakukan hal-hal yang menyolok juga gitu dan nggak menghormati Tuhan kan, nggak menghormati umatnya juga, nggak menghormati persembahannya, tapi nggak dihukum secara langsung ya.
karena itu tadi gitu. Jadi nggak heran kenapa banyak orang-orang sekarang yang berdosa, tapi ya yang bahkan dosanya melebihi Ananias dan Safira gitu ya. Tapi nggak dapat penghakiman seketika ya karena penghakimannya itu ditunda gitu. Ini sama kayak anak-anak Eli tadi, mereka terus aja ngelakuin dosa santai-santai, mereka menikmati, karena mereka nggak sadar gitu kalau mereka tuh akhirnya juga bakal dihakimi gitu juga gitu sama kayak yang lain. Karena pas mereka ngelakuin itu nggak ada sesuatu yang terjadi sama mereka ngerasa aman kayak oh nggak ada apa-apa kok gue ngelakuin ini, gue aman-aman aja. Jadi mereka dihibur sama pengertiannya mereka sendiri gitu, pengertian mereka yang salah tentang anugerah. Mereka mikir bahwa oh nggak ada nih penghakiman, padahal bukannya nggak ada tapi emang ditunda gitu. Jadi ada satu hamba Tuhan lah, John Bevere, bilang bahwa semakin besar kemuliaan Allah yang dinyatakan, semakin keras dan cepat penghakiman dilakukan terhadap sikap tidak hormat. Jadi dosa yang Ananias dan Safira lakukan itu ya disingkapkan oleh besarnya kemuliaan Allah pada saat itu gitu kan ya. Makanya nggak ada yang bisa main-main sebenarnya sama hadirat Tuhan, karena itu kenapa juga kayak orang zaman dulu pas masuk ke bait Tuhan kan harus suci ya, kalau enggak mereka bakal langsung mati seketika ya karena itu gitu. Nah kita nggak mungkin bisa kayak gini tadi kan, semakin keras dan cepat penghakiman yang dilakukan terhadap sikap tidak hormat. Kita nggak mungkin bisa menghormati Tuhan kalau nggak ada rasa takut akan Tuhan gitu. Dan takut akan Tuhan itu ditunjukkan oleh kalau misalnya kita menaati Tuhan. Di sini ada ayat yang mungkin beberapa kali kita udah sering banget lah dengar, mungkin ini juga jadi ayat pegangan juga. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sebenarnya ada lanjutannya lagi, tapi yang mau difokusin di sini. Tapi sebenarnya kita tahu nggak sih ini pengetahuan tentang apa gitu? Apakah pengetahuan tentang ilmiah, apa pengetahuan tentang ya pengetahuan-pengetahuan saat ini gitu? Karena nyatanya kalau misalnya pun pengetahuan tentang ilmiah, banyak kok orang yang pinter, orang yang tahu ilmiah, tahu sains, tapi ya mereka mengagungkan manusia dan nggak takut akan Tuhan. Gitu. Dan kalau misalnya kita bilang pengetahuan tentang firman Tuhan gitu, ya orang Farisi juga kok mereka tahu semua hukum Taurat gitu, tapi mereka nggak berkenan di hadapan Tuhan karena apa? Karena mereka nggak ngikutin perintah Tuhan gitu kan. Mereka cuma tahu banyak tapi mereka nggak ngelakuin. Itulah orang-orang Farisi. Jadi maksudnya di sini pengetahuan tentang apa? Ada di Amsal 2 ayat 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi pengetahuan yang dimaksud itu adalah pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini permulaan hubungan kita yang dua arah sama Tuhan gitu loh. Bukan hubungan yang kayak fans sama idolanya. Kayak misalnya kita ngefans sama BTS atau Taylor Swift yang kita bisa tahu semua hal tentang mereka, kita bisa tahu apa fakta-fakta unik, berita-berita terkini, kita bisa tahu mereka di mana, kapan, apa, tapi kita nggak bisa tahu kenapa, kita nggak bisa tahu the reason gitu. Nah, makanya muncul ada ayat Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, dengan takut akan Tuhan tadi, hubungan yang ada sama hubungan kita sama Tuhan itu yang terjalin berarti jadinya hubungan yang dua arah gitu, hubungan yang kita nggak cuma lagi tahu apa di mana kapan, tapi kita bisa kenal, bisa tahu kenapanya gitu. Mungkin satu persatu juga bakal disingkapkan ke kita gitu. Perlahan-lahan kita juga jadi ngerti maksud dan kehendak Tuhan tuh gimana. Kita juga mungkin bisa jadi benci apa yang Tuhan benci, dan mungkin kita bisa menyukai apa yang Tuhan sukai gitu. Nah, ini sebagai perenungan aja sih buat kita sendiri, buat kita masing-masing, gimana kondisi kita sekarang, apa kita terlena dengan kehidupan yang gak bergantung sama Tuhan dan gak takut akan Tuhan gitu.
dan introspeksi diri sendiri aja, kayak apakah ada sikap kita yang gak hormat di hadapan Tuhan yang mungkin menuntun kepada penghakiman, dan mau gak sih kita belajar untuk taat sama Tuhan gitu. Karena takut akan Tuhan artinya mempercayai Tuhan, dan mempercayai Tuhan berarti menaati Dia. Disclaimer juga, aku juga bukan orang sempurna gitu, masih belajar dalam hal taat sama Tuhan gitu, belajar setiap harinya. Tapi ya kita sebagai orang percaya ya harus terus ingatlah bahwa kita semua memang akan menghadapi penghakiman, tapi sebagai orang yang telah menerima keselamatan harusnya kita juga mau memberi diri untuk berubah gitu, diubahkan oleh firman Tuhan, berubah setiap harinya gitu, dan mau belajar buat taat sama Tuhan. Mungkin terakhir ada ayat yang mungkin bisa jadi pegangan kita supaya semangat taat sama Tuhan. Ada 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Gitu. Semoga bisa jadi perenungan buat kita masing-masing ya, teman-teman. Mungkin aku mau tutup dalam doa dulu. Mari teman-teman kita bersatu doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh mendengar sedikit dari firman-Mu ya Bapak, kami boleh belajar tentang isi hati-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bukan hanya menjadi pendengar, ajar kami untuk mau diajar, mau taat sama firman Tuhan, mau belajar fair sama firman Tuhan yang udah kita dapat untuk dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Biarlah ya Tuhan, setiap firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati kami biar boleh berbuah sehingga tercermin dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Anakmu kami berucap syukur, amin. Oke, teman-teman, setelah kita mendengarkan sharing yang takut akan Tuhan, kita akan juga mendoakan lagi beberapa pokok doa yang kita perdoakan terkait non-akademis dan non-akademis. Jadi untuk terkait pokok doa akademis, kita akan berdoa untuk angkatan 2018 yang sedang menyelesaikan skripsi. Mari bersama-sama berdoa agar kakak-kakak dan abang-abang diberikan hikmat untuk mengerjakan skripsinya dengan sepenuh hati, dengan cepat serta tepat sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan. Mari teman-teman kita doakan secara bersama-sama. Selanjutnya, mengenai pokok doa non-akademis, untuk angkatan 2018, kita akan berdoa untuk angkatan 2018 yang sudah melakukan wisuda beberapa hari lalu. Mari kita doakan supaya kakak dan abang-abang yang sudah wisuda kemarin dimudahkan dalam melakukan persiapan pencarian kerja dan segera mendapatkan pekerjaan. Mari teman-teman kita doakan secara bersama-sama. Inilah doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai setiap apa yang kami doakan, kiranya itu juga sesuai dengan rencana-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan, dan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan kembali lagu ujian kita mengenai pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pada Kak Sarah dipersilakan untuk menutup persekutuan doa pada hari ini. Oke, mari teman-teman semua kita bersatuan doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kalau siang hari ini kami boleh memanjatkan dan melakukan persekutuan doa ya Tuhan. Kami boleh memanjatkan doa-doa dan kerinduan hati kami mulai dari kasus COVID, perang yang ada di Ukraina dan Rusia,
akademis kami dan lain-lain ya Tuhan, Engkau yang tahu kedalaman hati kami Tuhan, kerinduan hati kami dari setiap doa yang kami panjatkan ya Bapa. Biarlah Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah ya Tuhan itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, bisa bertumbuh, bisa berbuat dalam kehidupan kami sehingga orang-orang di sekitar kami juga bisa melihat Tuhan dalam diri kami anak-anak-Mu ya Bapa. Biar kami boleh terus belajar setiap harinya Tuhan untuk mengenal Engkau, untuk belajar firman-Mu, untuk berdoa sama Engkau ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan hidup kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan segala aktivitas kami, segala perkuliahan kami. Kami juga mau menyerahkan kesehatan kami Tuhan, berikanlah kami kesehatan ya Bapa di tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ya Bapa apapun aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, biarlah itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja untuk memuliakan nama-Mu, dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang mendukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami manusia yang berdosa ya Tuhan, ampunilah kami dari segala kebersihan kami supaya kami layak hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Pak. Kami berucap syukur, amin. Oke, selanjutnya dipersilakan untuk Warta memberikan Warta Jemaat pada minggu ini. Halo teman-teman semuanya, di sini aku bakalan baca Warta Jemaat minggu ini. Yang pertama, terima kasih untuk semua pelayan yang sudah melayani pada hari ini, yaitu ada pemimpin Perdo, Kak Nicholas dari DTK Angkatan 20, untuk sharer ada Kak Sarah dari DTK Angkatan 18, Slider Pristi DTK dari Angkatan 21, dan saya sendiri sebagai pewarta, Veronica dari DTK Angkatan 21. Terima kasih untuk semua pelayan yang sudah melayani minggu ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Selanjutnya, untuk selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Pada angkatan 2018 ada Kak Eduardo Salomon dari DTM, Kak Joseph Erik dari DTA, Kak Givin dari DTA. Dan untuk angkatan 2019 ada Kak Edelaine dari DTK, Kak Yaskiel dari DTS, Kak Yovan dari DTK, dan Kak Irwin dari DTI. Untuk angkatan 2020 ada Kak Yosef dari DTK, Kak Samantha dari PI, Kak Yaskiel dari DTM, Kak Regita dari DTI, dan Kak Surya dari DTI. Selanjutnya, untuk teman-teman yang rindu memberi, mari kita memberi, bisa melalui barcode yang tertera di layar atau melalui rekening atas nama Kak Simon. Selanjutnya, untuk terakhir, teman-teman yang ingin lebih tahu info mengenai PUFT, bisa di-follow melalui sosial media PUFT yang tertera seperti di layar, ada Line, Instagram, dan YouTube, dan yang lainnya. Segini saja berdoa untuk hari Jumat ini. Selamat hari Jumat teman-teman semuanya. Selamat hari Jumat guys, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke. Terus ini ngapain, Pit? Nunggu ya? Oke, sebenarnya udah. Oh ya, ini mungkin beberapa ada yang minta ini sih, terkait barcode-nya mungkin, atau di-share ke grup. Atau nggak usah ya? Gimana nih? Itu di-share Oh, iya. ke grup nggak? Bang Simon ada nggak? Ya, kita ada lupa foto ya tadi. Harus nggak sih, Bang?